suasana pandemi yang kita alami pada saat sekarang ini mendorong kita semua, termasuk gereja, untuk mengembangkan pelayanan digital. Karena jemaat dituntut untuk tetap berada di dalam rumah. Sehingga pada akhirnya kita lihat sekarang ini ibadah minggu, ibadah keluarga, pelayanan doa, perkunjungan, dan juga koordinasi para pengurus gereja itu dilaksanakan secara online. Sehingga pada saat sekarang ini kita melihat jemaat sangat akrab dengan YouTube, dengan Facebook, dan juga dengan media-media sosial yang lain. Karena disitulah pelayanan gereja dilaksanakan. Gedung gereja yang indah dan megah yang kita miliki pada saat sekarang ini berpindah pada tangan kita, pada handphone kita. Di situ kita bisa merasakan bergereja. Sebenarnya pelayanan melalui media elektronik atau digital itu sudah dirintis 1 abad yang lampau oleh seorang pendeta yang bernama Pendeta Daniel Paul Rader yang hidup di tahun 1879 sampai dengan 1938. Dia adalah pendeta di Gereja Moody, kota Chicago, Amerika Serikat. Rintisannya terjadi ketika dia melihat bahwa setiap hari Minggu stasiun radio di kotanya selalu tutup atau tidak siaran. Dia memberanikan diri untuk menawarkan dengan mengisi dengan acara rohani, yaitu pelayanan firman dan juga pelayanan musik gereja. Tepatnya di tahun 1921. Dari sanalah pelayanan melalui media elektronik berkembang dengan pesat, tidak hanya di kota Chicago, tetapi juga di seluruh Amerika, bahkan berkembang di seluruh dunia. Dari awalnya yang bermula dari melalui pesawat radio, akhirnya berkembang menjadi melalui televisi, bahkan hingga pada saat ini dengan media-media digital. Saudaraku, kita bersyukur bahwa pada saat ini kita hidup di zaman teknologi yang canggih, teknologi informasi yang begitu berkembang dengan pesat, sehingga kita mendapatkan sarana yang mumpuni untuk menyatakan kebaikan. Tetapi sebenarnya semuanya tetap bergantung kepada kita. Apakah kita memanfaatkannya untuk menyatakan kabar kebaikan ataukah sebaliknya? Mengapa demikian? Karena pada dasarnya sebenarnya kitalah, sayalah, saudara-saudaralah yang disebut sebagai media yang sejati, radio yang sejati, televisi yang sejati, internet yang sejati. Karena kita pada dasarnya adalah sarana, alat untuk menyatakan kebaikan dari Tuhan kepada semua orang. Sebagaimana firman di dalam Roma 10 ayat 15 di sana dikatakan, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dengan demikian, kecanggihan teknologi yang kita rasakan pada saat ini tidak ada manfaatnya apabila di dalam diri kita tidak ada maksud, niatan untuk menyatakan kebaikan kepada semua orang. Saudaraku, di separuh perjalanan minggu ini, mari terus kita melangkah dengan penuh kesadaran bahwa kita adalah sarana komunikasi Allah untuk menyatakan kebaikan di tengah-tengah dunia, membawa kabar baik, kabar pengharapan, dan kabar sukacita.
Selamat melanjutkan kehidupan. Tuhan memberkati kita semua.